Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Indonesia dan mempesona. Beragam suku dan budaya. Kami siswa dari Semansaba Siap berkarya membangun bangsa. Izinkan kami memperkenalkan dua inovator muda yang produktif, kreatif, dan inovatif. Saya Indra Sakti Pangestu. Saya Faradina Gita Paramasari di bawah bimbingan Ibu Rianti SPD MPD. Seiring kemajuan bidang industri dan transportasi, maka konsumsi bahan bakar minyak pun akan meningkat. Karena konsumsi meningkat, maka persediaan bahan bakar minyak yang ada di dunia pun akan menurun. Hal ini mendorong penelitian tentang pemanfaatan sumber energi alternatif. Salah satunya adalah menggunakan biodiesel. Di Jepara sendiri banyak sekali biji karet yang mengandung asam lemak yang dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Di Jepara juga merupakan daerah pesisir, oleh karena itu di Jepara banyak sekali ditemukan limbah cangkang kerang. Padahal cangkang kerang mengandung silika yang dapat digunakan sebagai adsorben. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Negeri Semarang dan Laboratorium Kimia SMA Negeri 1 Mangsri. Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan sejak bulan Februari hingga bulan September 2019. Biji karet yang telah dicuci kemudian dipotong kecil-kecil dan di oven pada suhu 60 derajat Celcius sampai kadar air di dalamnya habis. Biji karet yang sudah kering kemudian di blender sehingga menghasilkan bubuk biji karet kering. Bubuk biji karet kering ditimbang sebanyak 100 gram dan diekstraksi menggunakan soklet pada suhu operasi 65 derajat Celcius selama 2 jam dengan pelarut petroleum ether sebanyak 400 ml. Proses ekstraksi ini akan menghasilkan minyak biji karet yang masih tercampur dengan pelarut petroleum ether. Selanjutnya adalah proses evaporasi vakum yang dilakukan untuk memisahkan minyak biji karet murni dengan pelarut petroleum ether sehingga dihasilkan minyak biji karet murni sebesar 15 ml. Minyak murni biji karet tersebut melalui proses pretreatment mikrofiltrasi untuk menghilangkan pengotor pada minyak biji karet dengan menyaringnya menggunakan kertas saring 1 mikrometer. Pretreatment mikrofiltrasi akan menghasilkan 14,1 ml minyak murni biji karet. Proses selanjutnya adalah transesterifikasi atau proses pembuatan biodiesel dengan mereaksikan minyak biji karet dengan 30 ml metanol dan 6 gram CaO pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Biodiesel yang dihasilkan dari proses transesterifikasi lalu melalui proses pemurnian menggunakan serbuk cangkang kerang. Variasi serbuk cangkang kerang yang kami buat adalah 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, dan 6 gram serbuk cangkang kerang dan masing-masing direaksikan dengan 7 ml biodiesel pada suhu 55 derajat Celcius sambil diaduk selama 15 menit. Proses pemurnian ini akan menghasilkan biodiesel biji karet murni. Dari penelitian yang kami lakukan, maka dapat kami hitung untuk menghasilkan 1 liter biodiesel kami membutuhkan 2,5 kg biji karet dan 680 ml metanol. Dari pengujian 6 sampel diperoleh data sebagai berikut. Sampel F dengan variasi massa adsorben sebesar 6 gram menghasilkan biodiesel dengan kadar yang paling tinggi, yaitu sebesar 64,69%. Kadar tersebut sudah melampaui SNI untuk biodiesel, yaitu sebesar 51%. Di Indonesia terdapat 2,4 juta hektar perkebunan karet. Perkebunan tersebut dalam 1 tahun dapat menghasilkan kira-kira 11 juta ton biji karet. Jika untuk menghasilkan 1 liter biodiesel kami membutuhkan 2,5 kg biji karet, maka jika seluruh biji karet yang ada di Indonesia digunakan untuk menghasilkan biodiesel, maka dapat dihasilkan kira-kira 4,4 juta kiloliter biodiesel. Hal ini dapat mensubstitusi sekitar 46% dari kebutuhan biodiesel campuran solar di Indonesia. Terus berinovasi demi kehidupan yang lebih baik. Salam Adiwiyata, pasti lestari.